Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran sejarah Indonesia, materinya tentang sistem dan struktur politik ekonomi masa reformasi. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Silahkan simak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa disapa SBY dan Yusuf Kala dilantik oleh MPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Kebijakan dalam bidang politik. 1. Mengatasi disintegrasi bangsa. 2. Memberantas illegal logging. 3. Memberantas terorisme. Kebijakan dalam bidang hukum. 1. Penegakan hukum. 2. Pemberantasan korupsi. Kebijakan dalam bidang ekonomi. 1. Memperbaiki iklim investasi. 2. Meningkatkan kesejahteraan. 3. Menanggulangi kemiskinan. Pelantikan kedua. Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, sebagai Presiden ke-6 Indonesia dilakukan di Gedung DPR MPR, Jakarta pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 pagi. Acara ini menandai secara resmi dimulainya masa jabatan kedua Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden dan Budiono sebagai Wakil Presiden Indonesia. Keduanya dilantik setelah memenangkan pemilihan umum presiden pada 8 Juli 2009. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. 1. Meningkatkan pelayanan publik. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan. 3. Mewujudkan sistem good governance. 4. Menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejak krisis yang terjadi pada tahun 1998, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia masih belum pulih. Upaya pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama melalui direalisasikan melalui peningkatan anggaran di sektor pertanian termasuk upaya untuk swasembada pangan. SBY juga berupaya memperbaiki sektor pendidikan dengan cara meningkatkan anggaran pendidikan. Program bantuan operasional sekolah juga ditingkatkan. Selain peserta didik, pemerintah juga memperhatikan tunjangan kesejahteraan untuk tenaga pendidik. Di bidang kesehatan, pemerintah memberikan bantuan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas atau rumah sakit melalui pemberian asuransi kesehatan dan beberapa kali menurunkan harga obat generik. Selain itu juga, pemerintah memberikan perhatian besar pada permasalahan kesejahteraan rakyat lainnya, seperti sektor perumahan, pengembangan usaha kecil, peningkatan kesejahteraan PNS, TNI dan Polri juga kesejahteraan buruh. Upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik. Konflik berkepanjangan di wilayah Aceh dan Papua yang belum berhasil diselesaikan oleh pemerintah sebelumnya mendapat perhatian serius dari SBY. Pemerintah berupaya menyelesaikan konflik di Aceh melalui perundingan dan juga melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat Aceh melalui kunjungan yang dilakukan ke Aceh pada tanggal 26 November 2004. Dalam kunjungan tersebut SBY menekankan pentingnya penerapan otonomi khusus di Aceh. SBY juga berupaya untuk membicarakan amnesti dengan DPR bagi anggota Gamsraya menekankan bahwa solusi militer tidak akan menyelesaikan masalah di Aceh secara permanen. Selain konflik Aceh, konflik lain yang berpotensi menjadi konflik berskala luas adalah konflik bernuansa agama di Poso. Salah satu kebijakan untuk menyelesaikan konflik Poso adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 205 tentang langkah-langkah komprehensif penanganan masalah Poso.
Melalui impres tersebut, Presiden menginstruksikan untuk 1. Melaksanakan percepatan penanganan masalah Poso melalui langkah-langkah komprehensif, terpadu dan terkoordinasi. 2. Menindak secara tegas setiap kasus kriminal, korupsi dan teror serta mengungkap jaringannya. 3. Upaya penanganan masalah Poso dilakukan dengan tetap memperhatikan Deklarasi Malino 20 Desember 2001. Selain Aceh dan Poso, konflik lainnya yang menjadi perhatian pemerintah adalah konflik di Papua. Kurangnya keadilan bagi masyarakat Papua menimbulkan adanya perlawanan dan keinginan sebagian masyarakat untuk memisahkan diri dari NKRI. Penyelesaian konflik di Papua lebih mengedepankan aspek dialog dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan itu, pemerintah mengeluarkan otonomi khusus bagi Papua yang diharapkan dapat memberikan porsi keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan kepada orang asli Papua. Kebijakan ini didukung melalui aliran dana uang cukup besar agar rakyat Papua dapat menikmati rasa aman di tengah derap pembangunan. Berbagai pencapaian pada masa SBY yang dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi modal bagi Presiden SBY untuk kembali maju sebagai calon presiden pada pemilu 2008 yang berpasangan dengan ahli ekonomi yaitu Budiono. SBY berhasil kembali mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia pada masa pemerintahan berikutnya. Pada pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009, pasangan SBY Budiono berhasil memenangkan pemilu hanya melalui 1 putaran. Referensi buku Sejarah Indonesia untuk SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan kelas 12, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, edisi revisi 2018. Soal pekan ini. Silahkan kerjakan dan kirim ke WA Pak Guru. Ditunggu 30 menit dari sekarang. Soalnya adalah 1. Apa yang dimaksud dengan good governance? 2. Kenapa Aceh dan Papua ingin memisahkan diri dari NKRI? Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Untuk kalian tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.